Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 4. Kita belajar firman Tuhan 2 Korintus pasal 4, mulai ayat pertama ya. Kita melihat firman Tuhan, bagaimana kekuatan dari hamba Allah, yaitu Rasul Paulus, menghadapi setiap tantangan ya, bukan dari dirinya tapi oleh karena Tuhan. Dan walaupun ada tantangan dalam pelayanan, dia tidak mundur tetapi menganggap sebagai berkat ya, sebagai karunia dapat melayani Tuhan. Di ayat pertama kan saya baca ayat 2 ya, dibaca oleh jemaat ya. Ayat yang pertama, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit, kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut Dia di dalam diri kami, dan hidup Dia di dalam kami. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada Dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hamba Allah ini, Rasul Paulus, ya, mampu menghadapi segala tantangan, kesukaran, penderitaan dalam pelayanan, bukan karena kuat gagah perkasanya, bukan karena kehebatan secara pribadi, tetapi karena Tuhan. Jadi dia melayani dengan mengandalkan Tuhan. Dan kalau kita lihat terus ya, bahwa dalam pelayanan itu, dalam hidupnya untuk memberitakan kabar sukacita kepada banyak orang, supaya lebih banyak orang yang percaya dan diselamatkan, supaya lebih banyak orang yang diberkati, dia lakukan semua walaupun ada tantangan yang harus dihadapi.
ya, bahkan dikatakan terus-menerus di ayat 11. Tadi kita melihat bagaimana ditindas, dianiaya dan segala macam. Nah, di ayat 11 dikatakan, sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus, ya, terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Jadi untuk mempertahankan iman kita, kita seperti diperhadapkan dengan maut, ya. Akan banyak goncangan yang kita hadapi, tantangan pergumulan hidup ini yang mencoba menggoda kita supaya kita tidak lagi percaya kepada Tuhan. Ya, jadi dari sisi Allah ketika ada ujian untuk menguji iman kita, dari sisi kita untuk membuktikan apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Dia, tapi dari sisi kuasa kegelapan adalah untuk menghancurkan iman kita. Nah, ini ujian itu, penindasan, penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi. Nah, tetapi kalau kita mengandalkan kekuatan kita secara pribadi, kita akan kalah. Karena memang tantangan ini luar biasa, godaan ini luar biasa. Ada banyak kita menyaksikan orang-orang yang tadinya berkata sebagai pengikut Kristus, tetapi akhirnya dia mundur. Dia tidak lagi mengikut Kristus karena berbagai persoalan dalam hidup, ya, baik masalah secara jasmani, kebutuhan makan minumnya, masalah pekerjaan, usaha, ya, karir, apakah itu teman hidup, ya, banyak sekali yang menggoda sehingga seseorang, ya, waktu terjadi ujian ini dia tidak kuat, dia lepaskan iman percayanya demi apa yang dia butuhkan, ya, demi apa yang dia rindukan. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kita lemah, ya, secara kekuatan pribadi, ya, diri sendiri, tetapi ya Tuhan punya kekuatan untuk menolong kita, sehingga hamba Allah ini menunjukkan kita sebagai orang beriman itu seperti harta dalam bejana, dikatakan ayat 7. Tetapi harta ini, jadi harta ini dikatakan kami punya dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Ya, jadi keyakinan kita, iman kita, ya, percayanya kita kepada Allah, kita sandarkan kepada Dia dan kita pertahankan bukan dengan kekuatan kita sendiri, ya. Kalau dengan kekuatan kita akan kalah, boleh katakan begitu. Tapi andalkan Tuhan dalam hidup ini, serahkan diri kepada Tuhan. Jadi gambarannya seperti kita memiliki harta yang kita punya itu tapi dalam bejana tanah liat. Jadi kalau jatuh gampang pecah sebenarnya, ya. Tanah liat itu bisa pecah. Nah, tetapi kenapa tidak pecah? Ya, karena ada yang melindungi, yaitu Tuhan yang punya kuasa. Jadi ketergantungan kita dengan Tuhan ya akan membuat kita kokoh. Ketergantungan kita dengan Tuhan akan membuat kita kuat. Ketergantungan kita dengan Tuhan ya akan mampu menghadapi segala tantangan yang ada, segala serangan yang ada. Nah, itu sebabnya hamba Allah ini menjelaskan bahwa dalam pelayanan, dalam pemberitaan kabar sukacita itu, ya, dia banyak mengalami pergumulan, banyak mengalami tantangan, tetapi dia kuat sampai garis akhir karena kekuatan yang dari Tuhan. Jadi kita akan kuat, saudara akan kuat. Memang konteksnya di sini Rasul Paulus menunjukkan penderitaan yang dialami karena pelayanan. Tetapi kita semua anak-anak Tuhan pun menghadapi beban pergumulan, ya, dalam hidup hari lepas hari, dan kita pun harus mempertahankan iman kita, harus tetap setia mengikut Kristus. Tetapi dengan kekuatan diri sendiri kita tidak akan sanggup. Nah, dengan mengandalkan Tuhan, ketergantungan kita kepada Tuhan ya akan memampukan kita bertahan sampai garis akhir. Perhatikan apa yang dialami oleh hamba Allah ini luar biasa. Dikatakan ayat 8, dalam segala hal kami ditindas. Ada banyak orang yang tidak kuat menghadapi penindasan oleh karena nama Tuhan. Jadi ada orang percaya, kemudian dia harus ditindas oleh orang-orang jahat, orang-orang yang gak percaya.
Nah, akhirnya ada orang nggak kuat. Aduh, daripada saya mengalami tekanan seperti ini, ya baiklah kalau begitu saya tidak akan menjadi pengikut Kristus. Wow, itu bisa terjadi. Tetapi hamba Allah ini dikatakan segala hal ditindas, namun tidak terjepit. Ya, kami habis akal. Ya, habis akal. Jadi memikirkan semuanya itu seakan-akan, waduh ini bagaimana, ini berat ya. Nah, ini pun kita bisa dalam hidup kita hari lepas hari kita mulai memikirkan, ya nggak habis pikir lah, ya nggak mampu lagi kita gitu ya, habis akal, nggak bisa lagi mencari jalan keluar dengan kekuatan diri sendiri, namun tidak putus asa. Nah, jadi ketika kita diperhadapkan dengan berbagai persoalan dan kita habis akal untuk mencari solusinya, jalan keluarnya, dan kita nggak ketemu secara pribadi, secara manusia, ya, kita jangan sampai putus asa. Ya, ada orang yang merasa, aduh ini nggak ada jalan keluar deh. Gimana udah tak pikirkan ini, cari jalan keluar seperti ini, nggak ada. Akhirnya putus asa. Ketika kita tidak mampu lagi melihat jalan keluar dari persoalan kita, lihatlah kepada Allah yang sanggup memberikan jalan keluar dari setiap persoalan kita. Amin. Ya, tapi kalau kita lihat dari diri kita, ya nggak bisa, ini nggak mampu saya kan, ini nggak ada jalan keluar, ini akhirnya putus asa. Tetapi hamba Allah ini berkata, walaupun mereka habis akal, karena udah nggak kepikiran lagi secara manusia, nggak sanggup lagi, tetapi mereka tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Jadi ketika kita dalam menghadapi penganiayaan, jangan pernah kita merasa ditinggalkan Tuhan. Tuhan ada bersama dengan kita. Ingat waktu hamba Allah ini sebelum bertobat, yang Saulus menganiaya orang-orang percaya, ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan Saulus, bukankah Tuhan Yesus berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ya, padahal yang dianiaya adalah pengikut Kristus, orang percaya. Berarti pengikut Kristus atau orang percaya itu disertai oleh Yesus. Yesus ada di sana, jadi kita nggak pernah ditinggalkan. Ketika saudara mengalami tantangan, ya mengalami penindasan, penganiayaan, jangan pernah merasa sendirian. Ya, tidak pernah ditinggalkan kita. Sekali-kali aku tidak meninggalkan kamu, kata Yesus. Jadi Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan Dia menyertai kita sampai garis akhir, sampai kesudahannya. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Ya, dihempaskan artinya seperti berat sekali tantangan itu, seperti sesuatu ada yang memukul kita. Lihat ombak waktu di pantai itu, ombak dihempaskan, pus ya gitu ya. Jadi kadang-kadang pergumulan hidup ini menghempaskan hidup kita, ya, membuat kita terkapar begitu ya. Tetapi tidak binasa. Wah, jadi seberapa besarnya hempasan yang Bapak Ibu Saudara alami, percayalah saudara tidak akan binasa dengan hempasan itu, dengan tantangan itu, seperti pukulan yang berat itu, ya. Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Jadi dalam hidup kita sebagai orang percaya, ya, tidak luput ya, memang dari tantangan, dari pergumulan. Tetapi percayalah, ketika Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup kita, itu baik untuk kita. Mengapa baik? Karena firman Tuhan katakan Allah turut bekerja dalam segala situasi, dalam segala hal, untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Jadi Tuhan izinkan itu, ada maksud Tuhan bagi kita, ya, menguatkan iman kita, membuat kita terus bersandar kepada Dia, berserah kepada Dia, bahkan melihat kemuliaan Tuhan melalui persoalan kita. Kita mampu melihat kemuliaan Tuhan karena ketika kita melihat persoalan pergumulan hidup itu dan mengalaminya, ya, kita akan tahu sebenarnya kita punya kekuatan, ya, lebih besar dari persoalan itu. Kita tahu akhirnya kita punya kekuatan lebih dari masalah-masalah yang ada, dan terlebih kita tahu Tuhan menyertai kita, Tuhan bersama dengan kita, dan Tuhan sanggup memberikan jalan keluar pada saat kita menghadapi persoalan itu. Pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Dan Dia, Yesus, Tuhan, memberikan jalan keluar pada saat kita dicobai. Wow,
Jadi sebesar apa penderitaan, sebesar apa hempasan itu, sebesar apa persoalan hidup itu, jangan karena persoalan hidup ini kita putus asa, kita kehilangan pengharapan, kemudian kita tinggalkan Yesus. Atau kita akhirnya tidak lagi melayani, tidak lagi menyembah Dia. Jangan, tetapi tetaplah setia mengikut Kristus. Amin. Tuhan menolong kita, memberkati kita. Hempasan demi hempasan yang akan kita hadapi atau mungkin sedang kita hadapi, jangan takut. Tuhan menyertai kita. Dia ada bersama dengan kita. Dia tidak akan membiarkan kita sampai terkapar, ya, binasa, tidak. Dia akan mengulurkan tangannya untuk menolong kita, menolong saudara. Hari ini pun mungkin ada beban pergumulanmu yang engkau rasa itu seperti hempasan badai yang besar, hempasan gelombang yang luar biasa, ya, pukulan yang dahsyat. Percayalah, ya, Tuhan sanggup menolong kita, Tuhan sanggup memberi yang terbaik bagi kita. Jangan pernah meragukan kasih dan kuasa Tuhan. Jangan pernah meragukan penyertaan Tuhan dalam hidup ini. Tetapi kita mau buktikan dalam hidup ini bahwa sesungguhnya Tuhan memberi yang terbaik bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita, tetap setia mengikut Yesus apapun tantangan pergumulan yang kita hadapi. Tuhan memberkati kita. Mari Bapak Ibu, kita pun saat ini bisa menaikkan doa-doa kita, permohonan kita kepada Tuhan. Apapun pergumulan kita, mari kita bawa kepada Tuhan. Kita naikkan satu pujian.